Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MSC dan Investment. Teman-teman, hari ini IHSG-nya konsolidasi lagi ya, masih konsolidasi, bahkan turun lebih rendah low-nya dari kemarin. Namun demikian closing-nya bisa ditarik teman-teman sehingga membentuk doji. Ini butuh konfirmasi besok. Secara tren IHSG masih oke. Dan untuk hari ini sektor yang bergerak adalah sektor yang terkait lebaran, yaitu telekomunikasi, consumer, dan juga transportasi. Dan juga untuk leader banking, tadi saya lihat saham-saham leader banking, dia bergerak. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MSC tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Ya teman-teman, hari ini sektor-sektor yang saya sebut tadi bergerak naik ya teman-teman. IHSG-nya sendiri hari ini closing-nya adalah di 7.227,365 teman-teman. Naiknya 28,130 atau 0,39 ya. Untuk supportnya masih sama dengan yang kemarin ya, supportnya masih sama dengan yang kemarin yang saya garis-garis itu, yaitu di 7.000, sebentar saya cek catatan dulu, 7.200 supportnya ya, ada 7.200. Di sini untuk support saya menggunakan sekumpulan candle atau low dari candle yang paling sering dilewati, yaitu di 7.200, 7.150 ya, 7.100-an, genap ya teman-teman. 7.050 ya, 7.000, terus kemudian 6975, 6975. Nah kalau teman-teman lihat, ini terlalu jauh, saya geser dulu. Dalam rentang kenaikan IHSG ini secara tren dia masih sangat bagus ya. Secara tren masih sangat bagus. Titik yang harus teman-teman perhatikan adalah di 7.000, sekitar 7.200 itu adalah supportnya yang pertama. Ya, ini support pertama ini teman-teman. Kemarin memang sempat tembus support pertama, namun hari ini walaupun sempat lebih rendah dari support tersebut 7.200-an, ya di kisaran 7.180-an, namun demikian closingnya naik ya. Secara tren masih oke. Ke depan IHSG ini menurut saya pergerakannya masih atau akan lebih volatil teman-teman. Kenapa demikian? Karena saat ini ya sejak sekitar 3 hari lalu bursa kita itu ketambahan debutan baru atau saham baru seperti itu, yaitu GoTo. Nah, di sini ini adalah kondisi dari saham-saham penggerak indeks. Ya, sebenarnya bagus-bagus ya, penggerak indeks hari ini bagus-bagus. BCA naik, BRI naik. Yang seperti yang saya bilang tadi di judul, leader bank naik lagi karena kemarin banyak yang turun, banyak yang ketemu support. Atau seperti BNI dia berada di resistan. Ternyata hari ini saham-saham penggerak indeks ini banyak didominasi oleh saham-saham apa? Oleh saham-saham leader banking, yaitu BRI ya, Bank Mandiri, BNI teman-teman. Walaupun demikian Artonya turun, GoTo-nya turun, ini masih kuat menahan penurunan dari turunnya GoTo ya. Kemudian Telkom sendiri juga turun. Arto turun ya, United Tractor turun, Adaro turun, ADMR turun. Saham-saham terkait komoditas memang lagi turun. Namun teman-teman di bahasan selalu saya sampaikan ya, bahwa saat ada sektor yang naik, maka kita waspada, biasanya akan ada sektor yang turun. Nah, sektor yang kemarin-kemarin naik adalah batu bara, sawit, minyak seperti itu. Dan ketika itu beberapa sektor yang lain berada di bawah, terus kemudian berada di support mulai mantul, beberapa sektor retracement berada di resistan tapi nggak turun-turun, seperti leader banking. Ketika sektor coal-nya turun, saham-saham yang kemarin nunggu untuk naik yaitu leader banking akhirnya naik, dan hari ini terjadi ya. Walaupun IHSG-nya konsolidasi, tetapi saya yakin banyak teman yang bisa mendapatkan profit karena kita tidak trading di IHSG, tetapi kita trading di saham-saham
Terutama untuk teman-teman yang bisa memahami pergerakan dari sektor-sektor itu memang selalu berganti-gantian ya. Sehingga di sini teman-teman tidak FOMO kalau sektornya naik dihajar kanan terus. Ya kalau sektor naik kita tunggu dulu ada news apa, ada retracement sampai di berapa, seperti itu. Makanya di sini di video-video saya ini selalu saya juga sisipkan kemungkinan-kemungkinan informasi tambahan dari berita ya teman-teman. Dari berita selalu saya tambahkan seperti itu. Untuk saham penggerak indeks saya cukupkan di sini. Sekarang kita coba tengok dulu harga komoditas karena ini juga merupakan informasi tambahan. Nah, waduh sudah disuguhin ngeri teman-teman. Kita refresh dulu, tapi sudah berbuka saya ya. Semoga tidak nongol lagi. Nah ini. Untuk saham coal, secara chart hari ini masih naik teman-teman. Masih naik call-nya. Kemudian ini adalah call untuk spot dan futures-nya juga masih hijau. Tetapi kenapa Pak saham di Indonesia, saham call-nya ternyata banyak yang turun? Coba kita tengok di berita teman-teman. Di sini ada kata kunci royalti batubara. Tarif royalti naik, emiten batubara tertekan. Apakah seperti itu? Nah, ini di sini ada juga kenaikan setoran batubara royaltinya. Gak akan bikin pengusaha rugi ya. Silakan teman-teman dibaca ya. Intinya mungkin dengan rilisnya berita seperti ini, maka insting pertama para trader ini adalah take profit dulu, seperti itu. Itu adalah wajar dan kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan dengan keluarnya berita ini tentu banyak orang yang bereaksi. Oh, saya belinya ketinggian, saya reaksi, saya jual dulu. Nanti kalau turun misalkan cukup stabil saya balik ambil lagi. Beda lagi kalau misalkan teman-teman yang beli barangnya dari bawah. Ngapain saya jual? Saya belinya dari dasar kok, dari lembah kok, seperti itu. Selalu ada persepsi berbeda ya. Gold. Untuk goldnya hari ini juga masih sama dalam kisaran. Oh, goldnya turun ya. Kemarin 1.970 dolar. Hampir 2.000 ya. 1.974 per troy ounce. Sekarang 1.950. Palm oil. Palm oil teman-teman, palm oilnya turun ya. Kemarin kan 6.500, sekarang 6.300. Nikel ini hitungannya sebenarnya naik nih. Mencoba naik seperti itu. Ya intinya komoditas banyak yang sekarang ya komoditas secara umum sebenarnya masih oke. Cuman beberapa saham komoditas ini kan sudah berada di puncak. Jadi ya kita harus sadar aja untuk tetap berhati-hati. Nah ini kondisi dari IHSG ya. Yang tadi saya sampaikan. Oke, terus kemudian kita kembali ke bahasan sektor. Kalau tadi IHSG-nya sudah saya bahas, saham penggerak indeks sudah saya bahas, dan juga harga komoditas sudah saya bahas. Di sini teman-teman untuk hari ini saya lihat saham-saham yang banyak bergerak itu adalah dari banking. Tapi bankingnya itu awalnya di sesi tengah tadi teman-teman. Break sesi 1 itu saya lihat yang bergerak utama itu hanya BNI, Bank Mandiri, BRI. Makanya saya di catatan tadi saya awalnya bikin seperti itu. Namun demikian ternyata closingnya di sore hari itu banking banyak yang bagus teman-teman. Banking banyak yang bagus. Kita akan lihat dulu ya langsung. Nah BNI seperti ini, bagus ya. Teman-teman yang ngikutin channel saya tentu masih ingat kalau disuruh milih, saya milih BNI. Alasannya apa Pak? Saya dulu pernah di BNI. Ya itu alasan psikologi juga, apa ya, emosional. Saya dulu pernah di BNI teman-teman. Karir saya ya. Ini di sini ini adalah resistan flatnya teman-teman. Dia ada resistan. Saya gambarkan dulu. Bentar teman-teman. Saya coba gambarin dulu. Ini adalah resistan dari BNI. Ya, ini resistannya. Dan selama ini resistannya itu ditoel-toel. Nggak mau turun, sehingga dia ngebentuk seperti ini. Apa ini? Ini adalah higher low. Atau titik low-nya, titik rendahnya selalu lebih tinggi. Ini sebenarnya adalah merupakan satu pertanda bahwa ini barang kemungkinan jebrotnya ke atas. Ya. Breakout-nya ke atas. Karena ini adalah ascending triangle
atau triangle yang naik seperti itu ya. Itu ciri dari BNI dan kelihatan BNI break. Nah, BNI break. BNI ini modelnya adalah buy on weakness. Secara weekly juga oke banget ya, break dari 8.600. Secara monthly oke banget. Silakan teman-teman lihat sendiri lah, coret-coret sendiri. Pokoknya BNI ini memang bagus pergerakannya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Bank Mandiri. Ini juga sama. Kemarin ketemu support, kok tiba-tiba hari ini balik arah. BRI juga sentuh resistan. Ya, weekly-nya oke. Monthly-nya dia oke banget teman-teman. Ya, 4950. Kalau dia break itu, the sky is the limit, all time high. Silakan dipantau. BNI, BRI ini hampir all time high. Bank Mandiri juga. BCA Pak, kenapa turun? BCA masih masih di area resist seperti itu. Terus kemudian BTN Pak. BTN ini siang tadi belum bergerak teman-teman. Belum bergerak siang ini. Siang tadi belum bergerak. Coba kita tengok ya. Atau saya yang salah. Nah kan. Dia ini tanggal 4. Ya. BTN ini siang tadi belum bergerak. Nih seperti ini. Opening naik ya. Baru dia naik. Seperti itu. BBKP juga sama. Jadi awalnya memang saya lihat itu hanya leader banking saja yang bergerak. Tapi sorenya saya tadi tidur teman-teman. Saya disuruh harus tidur 8 jam. Karena saya 5 hari ini tidurnya selalu 4 jam. Dan tadi malam badan saya nggak enak. Terpaksa hari ini suruh tidur 8 jam hari ini saya tidur. Saya hanya bisa melihat break market sesi 1. Beberapa saham leader banking bergerak. BNI, Bank Mandiri, BRI. Lainnya belum. Tapi ternyata closing sesi 2 ketika saya bikin konten ini. Ternyata saham-saham lainnya mulai ngikutin. Ya seperti ini. BBKP pun bergerak. Nah, silakan teman-teman lebih intinya saya hanya memberi clue. Ini saham-saham mulai menggeliat semua ya. Ini belum ketemu resistan pertama. Kalau Bank Danamon ini kan sebenarnya habis konsol dia ngebreak ya hari ini. Dalam tren pendeknya dia ketemu 50 seperti itu. Intinya ya dia bergerak naik. Teman-teman langsung tarik di tren pendeknya ini dia ketemu 50 retracement. Nah, kalau dia kuat besok cari target berikutnya, masih banyak untuk target berikutnya. Bank Niaga ini adalah ex-date dividend. Jadi wajar dia turun ya. Agro sudah mulai ada upside. Sekali lagi pesan saya, ini barang berada di dasar. Jadi kalau naik mungkin akan banyak hambatan. Breeze ketemu resist ini belum nih. Kembali lagi ke rentangnya dia. BTPS dia konsol ya, konsol area teman-teman. Nah Pak, kenapa kok banking naik Pak? Coba kita tengok ya. Coba kita tengok di berita teman-teman. Kita coba tengok berita di Indonesia di sini. Bahwa kemarin teman-teman, hari tanggal 19 nih ya. Tanggal 19 ini adalah keputusan suku bunga. Ternyata untuk suku bunganya adalah tetap teman-teman ya. Di sini keputusan suku bunga 3,5. Sebelumnya 3,5, realisasi 3,5 alias suku bunga tetap. Kalau suku bunga tetap ya orang yang mau ambil KPR pinjaman itu biasanya sih lebih suka karena suku bunganya nggak naik. Seperti itu kira-kira gambaran simpelnya seperti itu untuk suku bunga ya. Kalau yang mau tahu silakan lihat video saya yang membahas tentang inflasi ya. Oke, terus kemudian adalah bank digital, teman-teman. Nah, ini untuk Arto. Arto itu kemarin saya sampaikan dia ada target, teman-teman ya. Targetnya di sini. Di 11.700, hampir sampai, tapi dia rebound. Kemungkinan ya besok teman-teman masih pantau lagi. Ini kalau Arto turun nih memang cukup berat bagi IHSG ya. Kemudian kalau yang lain-lain sepertinya nggak ada kecuali BBHI. BBHI ingat teman-teman yang saya sampaikan. Dia naik setahap demi setahap seperti ini. Ya memang dia cukup alot ya. Oke. Karena dia sudah bergerak dari rentang-rentang itu. Saya akan langsung hapus. Baru kemudian saya tarik tren yang lebih panjang teman-teman. Saat ini untuk BBHI. Dia berhasil break dari resistan pertama teman-teman ya. Resistan pertama ini dia di sini nggak kuat ya. Di sini nggak kuat. Tapi di sini ada bentuk apa?
bentuknya higher low. Jadi ini mirip-mirip ya, symmetric triangle kayak gitu, ascending triangle, break ke atas. Silakan dipantau. Juga teman-teman harus pantau volumenya ya, volumenya ada tambahan nggak. Nah ini volumenya kurang, bagusnya lagi kalau volumenya mencuat seperti ini ya. Kemudian kalau yang lain ini kok sepertinya nggak ada ya, saya sekilas saja percepat aja. Bank digital secara umum juga masih banyak yang turun ya. Oke, nggak semuanya teman-teman ya. Ini BNGA tadi sudah saya bahas. Oke. Oke, mana lagi? Kemarin ada yang tanya ya, kalau bank saya masuk di mana Pak gitu. Jadi gini teman-teman, kalau saya bahas kemarin bank kan, kemarin kan saya bilang di sini ada upside untuk bank ya. Tapi ini barang kan masih downtrend. Jadi kalau ada pilihan, sebaiknya untuk teman-teman jangan pilih saham downtrend dulu. Pilih yang secara chart dia masih up. Karena itu masih banyak buying side-nya, masih orang-orang masih banyak yang ngincer itu barang turun langsung mau disikat seperti itu. Nah, BJTM cukup oke nih. Cukup oke. Ya, kita geser dulu Fibo yang ini dulu. Kita ambil tren ini, kita langsung tariknya seperti ini. Ya, BJTM sayangnya dia udah sampai di 50 retracement. Jadi kalau ada tren turun seperti ini, tren utama yang kita analisa adalah turun. Maka dia reversalnya ke atas ya. Ketika dia ketemu swing low, reversal ke atas. Dan ini adalah resistannya 2338 hampir 50. Oke. BJTM oke, tapi udah sampai 50 retracement. Nah ini teman-teman yang belum, ya, maksud saya bukan belum bergerak terus nanti teman-teman beli gitu, enggak. Maksud saya ini BJBR dia turun seperti ini. Nah teman-teman coba ini geser dulu yang ini. Kita analisa tren kecil ini dulu, baru kita tarik Fibo seperti ini. Ternyata dia masih belum melewati resistan yang pertama, seperti itu. Oke, saya lanjutkan saham Astra, dia masih DRS atau dalam rentang yang sama. Ya dia masih dalam rentang sama tuh ya artinya konsolidasi teman-teman. Harus bersabar seperti ini ya. Bisa seperti BNI ngebreak tapi bisa juga enggak. Kita coba tarik nih, ini adalah area konsolidasi dia selama dia turun nanti apakah jebol. Ini warning pertama dari candle kalau di 6825 baru nanti yang kedua persi dipantau adalah 6650 ya. Untuk auto terkoreksi. Koreksinya dia hampir sampai 50 ya teman-teman. Bisa ditutup naik di atas 38. Ini sebenarnya koreksinya dia juga masih wajar. Sorry teman-teman. Tadi di judul saya sebutkan bahwa sektor yang bergerak adalah sektor telco betul, consumer betul, transportasi betul, leader bank betul. Oh ya benar. Saya kira consumer nggak saya masukkan. Consumer. Berikutnya adalah consumer. Kino ya walaupun dia ketemu resistan, tapi dia nggak terkoreksi lebih dalam. Memang kemarin Kino ini sampai target di sini teman-teman. Kalau kita ambil targetnya dari tren turun ini naik 100 lebih dari 161 itu target. Tapi sekarang kalau misalkan kita mencoba ngelihat kalau Kino ini akan koreksi, kira-kira di berapa aja supportnya. Supportnya Kino itu ada di sekitar 4574. Dia naiknya terlalu kenceng, jadi resistannya supportnya juga jauh-jauh. Kemudian Garuda Food juga naik. Ini saham konsumer teman-teman ya. Saham konsumer. Jadi saham-saham lebaran ceritanya. Oke, kita lihat. Sebentar, ini 100. Saya tariknya, saya nggak itu, saya tarik Fibo yang ini aja dulu. Ini kemarin kan koreksinya sampai 78, 61, 61 sampai 38. Ini sebenarnya dia ketemu resist juga sih. Ya itu lihat aja dulu di 589, 590 untuk Garuda Food 590. Besok bisa lewat lagi nggak? Karena masih ada resistan di 602. Untuk Akses dia retracement kemarin, namun hari ini dia masih mampu naik ya teman-teman. Dalam tren dia turun ini, itu kemarin hampir sampai di 50 retracement. Itu kuncinya dia sekarang bertahan di 38 ya. Ya sementara bertahan di support sih cukup oke, nggak ada masalah sih sebenarnya. Unilever juga akhirnya rebound juga teman-teman. Cuman ya mesti berhati-hati ya, saham-saham yang downtrend itu juga masih cukup berat. Orang kalau suruh milih pasti milih yang uptrend. Indofood masih cukup oke juga. Ya, targetnya di 50 retracement di 6340. Mayora belum ya, dia masih bergerak turun. Nah, ICBB
ICBP juga mulai ada upside. Namun pesan saya teman-teman, ini saham downtrend juga. Jadi downtrend itu settingnya kalau saya sih trading cepat seperti itu. Jadi kalau cuan minggat sementara begitu, kecuali dia bisa ngelewatin resistan-resistannya dengan volume yang kenceng. Nah ini temennya volumenya kan kurang juga ya. Harus dicek juga volumenya. Kemudian saham-saham terkait minyak ya. Harga minyaknya, tengok lagi. Harga minyaknya tadi turun ya. Harga minyaknya turun. Harga minyaknya turun itu, ini sih ketemu resistan ya. Untuk Medco ya, untuk Elsa sama nih, masih dalam rentang yang sama dengan kemarin. Ini Akra retracement ya. Akra ini kalau dia rapet gini saya cuekin sih, tapi kalau turun dalam saya ambil. Perusahaan gas kemarin kan naik. Ini hari ini dia ketemu resistan pertama, pas sih dia di situ. Kemudian untuk sektor sawit teman-teman turun. Sektor sawit turun karena saham sawitnya juga turun. Ya, harga sawitnya juga turun kan? Mana? Palm oil. Ya ini turun tapi ini masih terjaga juga harganya seperti itu. Sektor sawit turun. Terus kemudian kita lihat sahamnya ya, sahamnya. Ya memang nggak mungkin lah teman-teman, sektor itu semuanya naik kan nggak mungkin ya. Saat ada sektor yang naik waspada ada sektor yang turun. Dan pada saat ada sektor yang naik orang udah take profit, masuklah ke sektor yang turun mulai naik seperti itu. Intinya ya saham itu kan berganti-gantian. Untuk Astra Glostari ini dia tembus dari 23,6 teman-teman. Jadi support berikutnya itu ada di 11.900. LSIP sebenarnya ada target teman-temannya, tapi ini dia keluar dari supportnya walaupun mantul lagi ya. Perhatikan di 1410 untuk LSIP itu titik penting supportnya. Kemudian SIM hari ini malah mantul dari 38,2, cukup oke juga. Gosco Plantation yang kemarin naiknya nggak ketulungan ya. Hari ini terkoreksi juga ya, intinya itu tadi ya, pokoknya saham tuh nggak mungkin naik terus ya. Yang naik terus apa? Ada nggak yang naik nggak pernah turun? Celana aja naik turun kok ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita ambil dari sini. Supportnya dia ada di 200. Gosco Plantation, titik kuncinya. Hari ini RB ya. Kemudian SSMS ini masih dalam rentang yang sama. Ini cukup rapet ya pergerakannya. Rapet itu apa Pak? Rapet itu ya seperti ini. Candlenya rapet-rapet gitu. Harganya hampir nggak kemana-mana. Nah ini kalau bedanya, kalau ini rapet namanya konsolidasi. Ini namanya konsolidasi after break. Atau setelah ngebreak dia konsol. Ini teman-teman harus jaga di sini. Di area itu kalau dia turun dari area yang saya kotakin itu teman-teman harus waspada. Harus waspada kalau sahamnya turun dari kotak itu. Supportnya dia sih di 2340 untuk SGRO ya. TAPG break support malam ya. Nah untuk call, harga callnya gimana? Kita tengok dulu harga callnya. Nah callnya sebenarnya up ya. Callnya sebenarnya up. Tapi kenapa call di Indonesia down? Ya bisa jadi, silakan teman-teman baca. Apakah terkait kenaikan royalti? Tapi kalau untungnya masih besar ya perusahaan masih untung kan teman-teman. Jadi saham-saham batubara di Indonesia banyak yang ketemu resistan ya. Belum turun ya, belum break juga. Harum nih masih oke. Turunnya kecil, Harum nih kalau turun dalam dia tak beli seperti itu. Adaro ini masih cukup terjaga juga. Indo Tambang Raya itu kemarin ya. Indo Tambang Raya kemarin memang sinyalnya jelek. Indo Tambang Raya itu kalau ngelihat seperti ini ada kemungkinan ke 2620 teman-teman. PTBA ya juga masih koreksi ringan aja teman-teman, baru menarik kok. Kalau Indika Petrosi memang volatilitasnya tinggi ya. Silahkan kalau teman-teman yang suka, ini menarik juga pergerakannya. Ini juga ya biasalah kena retracement. Kita ambil retracementnya nggak itu, kita ambil retracement yang terbaru terdekat aja. Nah dia sampai 38. Kalau misalkan dia tidak kuat di 38 retracement teman-teman, ada target dia ke sini. Sementara sih dia aman ya, masih
mampu closingnya di atas, jauh di atas 2650. Petrosi masih kecil aja nih koreksinya ya. Kemudian Doit ini retracement cukup dalam juga. Kalau misalkan nggak kuat di 38, maka 61 retracement ya. 400 sampai 600. Doit ini kenceng juga. Toba masih di support ya. MBSS nih nggak bergerak, konsolidasi tapi di 38 retracementnya. United Tractor juga sama teman-teman, semua saham-saham terkait batubara terkoreksi juga ya saat ini. Kemudian konstruksi masih, saya rasa masih sama ya. Memang untuk proyek-proyek kan untuk masa-masa Lebaran seperti ini banyak liburnya, jadi saham-sahamnya juga masih turun. Oke, kemudian untuk properti teman-teman ya, properti ini mix sepertinya untuk properti. Dengan suku bunga kemarin yang nggak jadi naik, kemungkinan ya mungkin masih ada napas lega untuk sektor-sektor yang terkait inflasi ya, karena kalau suku bunga nggak jadi naik, oke, karena inflasi, tapi tetap ada ini ya teman-teman, tetap ada inflasi sih menurut saya, karena inflasi tetap kecenderungan tetap naik ya, karena harga-harga naik ya, kemarin kan harga ini apa, minyak ya, terus kemudian gas kemungkinan naik yang di berita kemarin, terus ini juga puasa lebaran juga naik ya, harga tiket, harga bahan pokok seperti itu. Kalau misalkan inflasinya nanti kalau inflasi bulan Maret kemarin kan naik, kalau misalkan April nanti rilisnya naik ya kemungkinan juga suku bunga bisa naik seperti itu teman. Jadi ya mungkin sementara sih cukup aman ya untuk sektor terkait inflasi masih ini, tapi kalau kita lihat ini jangka pendeknya ini untuk saham-saham properti banyak yang melihat juga seperti ini ya. Properti sih sebenarnya asik ya teman-teman. Asiknya kenapa? Asiknya dia flat, beberapa chartnya tidak benar-benar downtrend. Seperti ini kan kalau kita ambil big picture-nya, dia ini sebenarnya sudah sideways bentuknya ya. Bukan benar-benar downtrend. Nah ini kan downtrendnya nggak, masih ketulungan lah seperti itu. Ada kan saham yang downtrendnya nggak ketulungan, turun nggak ada naiknya. Kalau seperti ini teman-teman mau trading masih bisa nih properti ini. Nah seperti ini masih sangat mungkin untuk trading. CTRA, SMRA juga masih bisa. Ya intinya sih teman-teman harus waspada aja. Volatilitasnya juga tinggi dan selalu pantau setiap bulannya untuk terkait berita inflasi dan berita apa? Berita suku bunga. Asri ini juga masih sama. Ya, Pakuwon nih malah lebih bagus nih Pakuwon. Pakuwon break resist nih. Nah kita terusin deh ininya. Kita terusin gambar ini. Kita terusin gambarnya ini. Kita lewatin titik-titik. Nah, ini Pakuwon break resist, teman-teman. Nah, ini oke nih, ini Pakuwon oke. Ya selama dia bisa keluar dari resistan ini oke, tapi nanti biasanya dia akan tes-tes seperti itu, teman. Ngetes itu. Nah, untuk ngetesnya coba kita bisa bersihkan dulu di sini ya. Kita tarik hanya dari tren ini aja ya. Nah, kemungkinan tesnya di berapa? Nah, kalau misalkan dia tesnya hanya sampai di 23, ya nggak masuk lagi. Tapi kalau misalkan sampai 38 ya dia masuk. Tapi kalau 38 pun ya lanjut ke atas masih oke, karena koreksi sampai 38 retracement itu masih wajar. Kalau ke 61 pun ya masih mungkin juga. Cuman bedanya di 61 nih biasanya kecenderungan saham-saham yang sampai 61 itu akan bermain-main di 61 38 seperti ini. 61 sampai 38 seperti itu ya. Kemudian sektor telekomunikasi. Nah, ini sektor yang digadang-gadang adalah merupakan saham lebaran. Dan benar teman-teman, ini selamat buat teman-teman yang setia dengan saham-saham telekomunikasi. Ya, konsolidasi lama akhirnya jebrot. Jadi memang satu hal penting yang teman-teman harus ketahui adalah konsolidasi. Konsolidasi itu apa Pak? Konsolidasi itu seperti ini loh. Jadi kalau digambarkan konsolidasi itu seperti ini. Bergerak tapi ya gitu-gitu aja, membosankan sekali. Nah, setelah membosankan ini, dia naik, jebrot tinggi. Semakin panjang konsolidasi, kalau naik semakin kenceng. Jadi ada satu istilah, narrow range candle tends to produce explosive move. Atau narrow range itu pergerakan yang sempit. Akan cenderung menghasilkan explosive move, akan cenderung menghasilkan suatu pergerakan yang
eksplosif seperti itu. Ini terjadi di sini ya. Kemarin saya sampaikan untuk Indosat ini teman-teman hati-hati karena beberapa kali PHP di sini dan ternyata kali ini tidak. Terima kasih Indosat ya sudah memberi cuan kepada teman-teman saya seperti itu. Oke, kemudian Excel juga sama, konsolidasi juga tapi konsolidasinya nggak sepanjang Indosat ya. Excel juga akhirnya naik seperti itu. Pak, sudah ketinggian Pak. Waduh lah ya, kemarin kemana saya sampaikan tentang Indosat ini. Ya, Indosat ini kalau kita terusin trennya nanti kalau masuk, wah ini kayaknya bagus banget nih trennya. Coba saya tarik yang bawah ini. Saya coba gambar ini saya teruskan. Susah di ini ya. Susah digambar ini teman-teman, diambil. Nah, saya perpanjang aja deh. Indosat ini kalau masuk 7.500 menarik banget teman-teman ya. Oke. Kemudian Friend juga sama. Namun sayangnya Friend ini apa ya? Coba saya lihat. Friend ini bid overnya tebel, teman-teman. Lupa, bid over tebel bukannya bagus. Ya bagus, cuman kan tentu lebih lincah yang bid overnya tipis. Market cap-nya 27 sekian. Indosat. Market cap-nya 57, gede ya. Excel 34. Telekomunikasi market cap-nya gede-gede ya, teman-teman. Tapi teman-teman lihat coba Excel nih. Ini bid over-nya tipis saja ya. Indosat bid over-nya juga tipis. Kalau Friend besar, tebel-tebel. Ya walaupun kalau yang di Friend diajar besar juga ini. Cuman saya sendiri itu menghindari saham-saham yang di bawah 200 teman-teman. Di bawah 500 tuh saya hindari. Kenapa? Karena menurut saya sih pergerakannya lebih volatil. Ya, lebih banyak noise draw seperti itu. Ya kalau teman-teman yang pengikut channel saya di channel tele pada waktu dulu masih aktif, tentu masih ingat saya menghindari saham-saham yang di bawah 500, 200, 500. TOWR juga oke ya, TBG-nya aja yang belum. Kemudian saham IMAS IMJS belum. Saham-saham terkait metal ya, Inco aja ini yang ya semuanya koreksi ya teman-teman, semuanya koreksi. Inco hari ini sempat 8.800 namun terkoreksi ya, waktunya koreksi juga ini ya. Nah cuman ini dia terkoreksi, kita coba cari kalau dari tren paling besar kayaknya susah ya. Masa kita tarik dari sini. Kalau dari sini kan dia di 8.031 which is itu masih jauh banget teman-teman. Ya nggak jauh deh. Karena 8.000 ke sebentar. Hari ini 8.800 tetapi closingnya tadi dia di 84. Ya sedikit aja sih. Ya supaya di 8.030 lah untuk Inco. Untuk Tins, ya ini Tins juga naik tapi nggak sekencang Inco ya. Sekencang Inco. Kita tarik dari tren terpendek aja untuk Tins. Supportnya dia ada di 1950 ya. Antamnya Pak, Antamnya terkoreksi juga. Antam ini cukup berat ya, di atas 3.000 ya. Dia terkoreksi juga, teman-teman ambil aja untuk Antam. Nah, Antam itu juga masih bagus sih, koreksinya masih belum sumbat pertama pun cuma disenggol aja. Nah, ini MDKA yang mana dia masih konsol area, tapi dalam masa konsolnya itu cukup lebar. Ya, lebar pergerakannya. Dia masih DRS dalam rentang yang sama, yaitu 23 sampai 38 23 sampai 0 retracement atau resistance di atasnya. BRPT ini ya masih sama sih. ESA koreksi ya teman-teman, mesti hati-hati dulu untuk ESA. Support berikutnya di 1160 ya. TPIA juga masih belum kuat ngelewatin 23,8. Nah, TPIA ini teman-teman juga mesti hati-hati juga. Di sini pernah ketika technical rebound dia balik turun di sini. Ya sementara ini hati-hati dulu untuk TPIA karena kita memandang habit dari atau kebiasaan dari TPIA pernah technical rebound dan turun seperti itu. TKIM INKP saya skip. Saham lebaran berikutnya adalah JSMR. JSMR ya. JSMR ada target di 3.880 di resistan 50. Indosmen masih sama. SMGR ketemu supportnya, kita skip aja. Nah, ASA teman-teman. ASA ini adalah saham terkait transportasi.
Saham terkait transportasi. Ini kayak kalau nggak salah ada rental ya, rental kendaraan, dan beberapa kendaraan yang selesai dirental kan dijual sebagai second hand vehicle. Dan ini saya pernah ngikutin keterbukaan informasinya. Ternyata sejak pandemi, ketika orang nggak mau naik mass transportation, mereka membeli mobil pribadi seperti ini. Jadi itu berpengaruh bagus untuk asa ya. Ya, apalagi ini mau lebaran ya teman-teman. Nah ini saham lebaran juga sebenarnya Era, tapi kok turun? Apakah orang-orang nggak beli HP ini teman-teman? Ya kalau beli HP, saya sendiri kalau beli HP kadang 3 tahun sekali teman-teman. Apalagi kalau beli iPhone itu sangat awet ya. Kemudian SAME masih sama, EMTK masih dalam rentang yang sama. Untuk grup Lipo belum ya, ini masih sepertinya bukan waktunya bergerak. LPPF aja ini kan terkait lebaran juga. Tapi ini dia malah tes support hari ini. Ya 5410 kalau tes support, kalau tembus 4687 teman-teman. LPCK masih belum ya, saya skip aja, kepanjangan nanti teman-teman. MTDL cukup menarik ya, MTDL MMLP cukup menarik. Saratoga saham terkait batubara juga retracement ya 2338, perhatikan. Supportnya 3680, 3485. Ya intinya terkoreksi lah. Saham terkait lebaran juga, tapi apakah ini apakah naik malah turun ya? Ini saya udah lama banget nggak pegang ini barang ya. Udah tahu lah kalau banyak yang nanya saham-saham ayam, saya jawab ya kondisinya masih downtrend. Apakah akan naik Pak lebaran ini? Saya nggak bisa jawab. Karena saya sendiri juga udah nggak tertarik, karena udah beberapa lebaran kayak Bang Toyib ya. Berapa kali lebaran gitu nggak naik, jadinya saya udah nggak beli ini gitu loh. Kemudian saham unggas lainnya nggak ada. Kemudian saham farmasi Pak, saham farmasi. KF balik arah ya teman-teman. AGI retracement. Nah retracement, mosok ya naik terus teman-teman. Retracement cukup terjaga ya. Kemarin nggak break di support, hari ini nggak break di support ya, silakan dipantau lagi besok. IRA ada upside sehari doang, 2 hari turun lagi. Itulah saham-saham yang turun tuh masih banyak musuhnya ya. Mika masih cukup oke. Tarik Pak Fibonya ya. Tarik teman-teman, tarik Fibo di sini. Nah, ini belum sampai di supportnya yang pertama. Rodia exit dividend ya, kalau nggak salah. Same masih sama, Care retracement juga. Ini retracement support keduanya udah dites, Hill masih cukup oke ya, Hill sama Silo cukup oke. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Sektor telekomunikasi, consumer transportasi, leader banking naik lagi ya. Itu adalah saham-saham lebaran. Demikian dari saya, Surya MS Trading Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.